Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaidah Imam Malik, kita paham apa yang Allah sebutkan, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Saya sebutkan saja ya, tentang perkataan Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, tatkala beliau ditanya tentang orang-orang yang berkata Allah berbicara dengan Nabi Musa tanpa suara, Imam Ahmad membantah. Kata Imam Ahmad, bala, inna rabbaka takallama bisaut. Justru Allah berbicara, Rabb kalian berbicara dengan suara. Hadil ahaditsu narwiha kama ja'at. Ini terlalu banyak hadis menyebutkan Allah bicara dengan apa? Suara. Bicara dengan malaikat dengan suara. Allah bicara dengan nabi dengan suara. Terjadi dialog antara Allah dengan nabi, dialog antara Allah dengan Nabi Musa, dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi Ibrahim, dengan suara yang didengar. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Fastami' lima yuha." Wahai Musa, dengarkanlah wahyu yang akan disampaikan kepada engkau. Allah berbicara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Dia perkataan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari. Dia sebutkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa anna Allah yunadi bi sautin yasma'u man ba'ud kama yasma'u man qarub. Bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah berseru dengan suara yang orang yang dekat maupun yang jauh dengarnya sama saja. Kata Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, wa fi hadha dalilun, dan ini merupakan dalil, anna sautallahi la yushbihu aswatal khalq, bahwasanya suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Li'anna sautallahi jalla dzikruhu yusma'u min ba'ud kama yusma'u min qurbin. Karena suara Allah itu yang dengar maupun yang dekat maupun jauh dengarnya sama saja. Wa annal malaikatu yus'aquna min sautihi, dan malaikat bisa pingsan gara-gara mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, fa idza tatanada al malaikatu lam yus'aqu, adapun tatkala malaikat saling berbicara di antara mereka, mereka tidak saling pingsan. Malaikat dengan suara malaikat enggak ada masalah. Tatkala malaikat mendengar suara Allah, mereka bisa apa? Pingsan. Fala taj'alu lillahi andada. Oleh karena janganlah kalian menyamakan Allah dengan yang lainnya. Falaisa li sifatillahi niddun wala mithlun. Tidak ada suatu pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat Imam Al-Bukhari menetapkan Allah punya suara, tapi suara Allah tidak sama dengan suara apa? Makhluk. Kenapa? Nanti akan kita bahas kalau kita bahas pluralisme. Orang-orang liberal mengikuti orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah tidak punya suara. Allah tidak punya suara. Berarti apa? Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Terus bagaimana? Al-Quran bagaimana? Kan ada hurufnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kata mereka itu bukan firman Allah. Itu terjemahan Muhammad terhadap firman Allah. Ini bahaya, nanti akan kita jelaskan tatkala membahas tentang pluralisme. Kalau kita bilang Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dengan bahasa yang Allah kehendaki. Mau bicara dengan bahasa Arab terserah Allah, mau bicara dengan bahasa Ibrani terserah Allah, mau bicara dengan bahasa Ibrani. Kenapa ente mengatakan Allah tidak boleh punya suara? Mana dalilnya? Ya. Oleh karenanya yang benar ini pendapat Imam Bukhari, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah berbicara dengan suara. Lihat perkataan Abu Isa At-Tirmidzi. Ini perkataan yang ini dari Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa At-Tirmidzi? Pemilik Sunan apa? Tirmidzi. Beliau berkata, wa qad qala ghairu wahid min ahli al-ilmi fi hadzal hadis. Kata Imam Tirmidzi, dan telah berkata banyak ulama tentang hadis ini, yaitu hadis inna Allah yaqbalu shadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurbiha. Allah menerima sedekah, kemudian Allah mengambil dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan sedekah tersebut. Wa ma yushbihu hadza min ar-riwayat min as-sifat. Demikian juga hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Nuzulu Rabbi tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Di antaranya tentang hadis yang menjelaskan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Qalu, para ulama berkata, qad nuthbitur riwayat, qad tathbutur riwayat fi hadza. Telah jelas riwayat-riwayat tentang masalah ini. Wa yu'manu biha wa la yutawahham. Maka hendaknya diimani dan jangan dipikirkan bagaimana-bagaimananya. Wa la yuqal kaifa, dan tidak boleh bertanya bagaimana. Tidak boleh, kita imani. Hakadha ruwiya an Malik. Inilah akidahnya, diriwayatkan dari Imam Malik. Sufyan bin Uyainah, dari Sufyan bin Uyainah, wa Abdullah bin Mubarak, dari Ibnu Mubarak, annahum qalu fi hadhil ahadits, mereka berkata tentang hadis-hadis sifat, amirruha bila kaif, terimalah tanpa kau tanya bagaimananya. Wa hakadha qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Ini pendapat ahlul ulama dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa amal Jahmiyah, adapun kelompok Jahmiyah, fa ankarat hadhihi riwayat, maka mereka tolak riwayat-riwayat ini. Qalu hadza tasbih, kata mereka ini hadis-hadis tasbih. Kalau Anda menetapkan sifat-sifat Allah berarti Anda mentasbih Allah dengan makhluk. Ini perkataan siapa? Jahmiyah.
Kemudian kata Imam Tirmidzi, wa qad dzakara Allahu azza wa jalla fi ghairi mawdhi'in min kitabih. Allah menyebutkan dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an al-yada was-sam'a wal basar. Allah sebutkan Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Fata'awwalatil Jahmiyah hadhil ayat fafassaruha ala ghairi ma fassara ahlul ilmi. Maka Jahmiyah mentakwil, kata mereka tangan bukan maksudnya tangan, tapi maksudnya kekuatan atau nikmat. Pendengaran maksudnya begini, penglihatan maksudnya begini. Kata mereka kalau kita tetapkan tangan seperti makhluk, kalau kita tetapkan pendengaran seperti makhluk, makhluk punya pendengaran. Kalau kita tolak, kalau kita bilang Allah bisa melihat sama dengan makhluk juga bisa melihat. Kalau gitu maksudnya apa? Mereka tolak seluruhnya. Mereka takwil. Wa qalu innallaha lam yakhluq Adam biyadihi. Kata mereka Allah tidak pernah ciptakan Adam dengan tangannya. Itu perkataan siapa? Jahmiyah. Tapi maksudnya Allah ciptakan dengan kekuatan ataupun dengan nikmat. Wa qalu inna ma'nal yadi hahuna al-quwwah. Dan mereka berkata orang-orang Jahmiyah bahwasanya yang menafsirkan tangan dengan kekuatan itu orang-orang apa? Jahmiyah. Dan sampai sekarang banyak orang seperti itu ya. Kemudian kata beliau, wa qala Ishaq bin Ibrahim, Ishaq bin Rahuyah, inna ma yakunu tasbih idza qala yadun ka yadin. Hanya disebut tasbih kalau kita berkata tangan Allah seperti tangan manusia, itu baru tasbih. Samun kasami au mithlu samin. Sama kita mengatakan tasbih menyamakan kalau kita mendengar, kita mengatakan pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia. Ya. Wa amma idza qala kama qala Allah taala, adapun jika kita berkata seperti firman Allah, yadun wa sam'un wa basarun la yaqul kaif, kita mengatakan Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, Allah punya tangan, dan kita mengatakan tidak kita tahu bagaimananya, tidak kita katakan seperti pendengaran si fulan, seperti penglihatan si fulan, fa hadza la yakunu tasbihan, maka ini bukan tasbih. Dan ini sebagaimana firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, dan Allah tidak ada serupa dengannya dan Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi inilah akidah Ahlussunnah. Saya kenapa sengaja menukilkan perkataan para ulama agar yang antum harus yakin apa yang saya sampaikan ini bukan karangan saya, bukan karangan Ibnu Taimiyah, ya bukan. Tetapi ini pendapat para salaf bahwasanya Ahlussunnah meyakini Allah memiliki sifat, tapi sifat tersebut tidak sama dengan apa? Makhluk.